Balik lagi dengan Kalani di sini. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, seperti biasa, Kak Lani akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum itu, Kak Lani mau mengajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan pujian penyembahan akan dipimpin oleh Kak Joshua. Nah, sebelum Kak Joshua memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, Kak Lani mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar Tuhan memberkati ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengambil sikap doa yang benar ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari tadi. Hingga kami semua Tuhan bisa bangun dengan keadaan sehat dan baik. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengarkan dan memuji dan menyembah Engkau untuk fokus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi berkat buat kami dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami mohon tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kira-kira tema hari ini apa ya?
Tema kita hari ini adalah kesetiaan Abraham. Tema ini Kakak Lani ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, sebelum kita membahas tema kita, Kak Lani ingin bertanya sesuatu. Apakah kita pernah dijanjikan sesuatu oleh orang yang sangat kita percayai tetapi janji itu tidak ditepati? Misalnya contoh, kita dijanjikan mami papi untuk dibelikan suatu barang yang sangat kita inginkan, tetapi janji tersebut tidak kunjung ditepati. Rasanya pasti mengecewakan ya adik-adik, apalagi janji tersebut kita dimintai melakukan sesuatu. Misalnya kita dikasih syarat, kalau kita rajin menabung, kita akan dibelikan nih mainan yang kita inginkan. Kalau kita rajin belajarnya, kalau kita taat sama orang tua, kalau kita menjadi anak yang dengar-dengaran, maka kita akan dibelikan apa yang kita inginkan. Tetapi setelah kita dengan setia melakukan persyaratan tersebut, janji tersebut tidak kunjung ditepati. Pasti rasanya sakit sekali ya adik-adik. Udah rajin belajar, udah denger-dengeran nih sama mami papi, udah melakukan semua yang mami papi inginkan. Persyaratannya udah semua ditepatin, tetapi janjinya tidak kunjung ditepati. Nah adik-adik, Abraham adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang setia menantikan janji Tuhan. Pada awal kisah, waktu pertama kali Tuhan Yesus memanggil Abram, Tuhan langsung memerintahkan Abram untuk keluar dari rumah orang tuanya, menuju sebuah negeri yang ditunjukkan kepada Abram nanti. Tuhan juga berjanji akan memberkati Abram dan menjadikannya bangsa yang besar adik-adik. Namun perjalanan Abraham untuk sampai kepada penggenapan janji itu tidaklah mudah adik-adik. Banyak sekali tantangan yang Abraham lewati. Abraham mengalami ujian iman yang sangat berat. Bahkan Abraham sendiri pada waktu itu mengalami jatuh bangun dalam perjuangan imannya kepada Tuhan. Contohnya nih adik-adik, ketika Abraham menantikan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham dari istrinya. Abraham juga pada waktu itu mengambil Hagar yang adalah hambanya Abraham dan dijadikan istri. Lalu dari Hagar ini Abraham memiliki anak dan diberi nama Ismail. Diambilnya Hagar menjadi istrinya lalu melahirkan Ismail membuktikan bahwa gagalnya Abraham dalam menantikan janji Tuhan. Ya, walaupun pada waktu itu peraturannya boleh mengambil satu perempuan lagi supaya memiliki keturunan. Adik-adik, kenapa Abraham mengambil Hagar? Karena Abraham tidak sabar menunggu janji Tuhan. Tetapi nih adik-adik, seiring berjalannya waktu, Abraham mulai belajar dari kegagalannya. Dia mulai berpikir, dari kemarin-kemarin ujian iman saya sangat besar dan saya gagal terus. Saya harus belajar, saya harus memperbaiki diri. Abraham pun mulai belajar dari kegagalan-kegagalannya. Abraham tidak hanya belajar adik-adik. Sembari belajar, dia juga perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Ketika dia berpikir, Kemarin saya udah gagal-gagal, udahlah saya perbaiki. lalu dia mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang sudah dia lakukan atau yang sudah Abraham lakukan. Selain itu, Abraham juga tidak pantang mundur. Suatu ketika Abraham diberi kesempatan untuk kembali ke tanah kelahirannya, di dalam perjalanannya dia mengalami kelaparan. Bahkan bukan hanya Abraham saja, Abraham dan keluarganya mengalami kelaparan. Lalu pada saat kelaparan itu Tuhan Yesus menguji Abraham.
yaitu Tuhan meminta agar Abraham mengorbankan anak satu-satunya, anak kesayangannya yaitu Ishak kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu Abraham tidak mundur adik-adik. Abraham tidak, Jangan dong Tuhan, Ishak ini anak saya satu-satunya loh. Saya itu udah meminta Ishak ini udah dari lama. Saya juga memintanya itu perjuangan. Masa ya diambil? tidak adik-adik, Abraham tidak mengeluh. Abraham dengan semangat pada saat anak satu-satunya mau diambil, dia semangat sekali, dia mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Walaupun itu adalah anak kesayangan. Abraham tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Hingga akhirnya nama Abram diganti menjadi Abraham. Hingga pada akhirnya Abraham hidup dengan Ishak anaknya yang dari keturunannya bersama Sarah untuk menjadi pewaris penggenapan janji Tuhan. Di dalam sebuah sejarah Alkitab dicatat seperti ini. Dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 11 dikisahkan bahwa Abraham menjadi seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat. Bahkan ya adik-adik, Abraham disebut sebagai bapak orang percaya bagi orang Israel. Dan dalam perjalanan waktu kehidupan Abraham, Abraham semakin mempelajari arti kesetiaannya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh menaati semua perintah Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat taat sama Tuhan. Pokoknya Tuhan atur gimana aja deh, saya mau. Kalau Tuhan suruh gini saya mau, Tuhan suruh itu saya mau. Abraham menjadi orang yang dengar-dengaran, menjadi orang yang turut, menjadi orang yang taat dan nurut sama Tuhan. Hal tersebut bisa kita buktikan bahwa di mana setelah itu kita tidak menemukan nih adik-adik di dalam Alkitab kisah bahwa Abraham melakukan kesalahan lagi sampai pada waktu firman Tuhan atau janji Tuhan itu digenapi atas Abraham. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, dari mana kamu tahu kalau misalnya setelah itu Abraham tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, kita bisa melihat nih di dalam Alkitab, setelah kejadian itu, setelah dia merenungkan diri, dia menjadi orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak ada lagi kisah yang menceritakan bahwa Abraham melakukan kesalahan lagi. Sampai pada waktu janji Tuhan digenapi. Lalu hal penting apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham ini? Hal penting yang perlu kita pelajari dari kisah Abraham ini adalah kita harus belajar tulus dan setia dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu dia adik-adik yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kakak Lani berharap firman yang kita dengar hari ini tidak hanya kita dengarkan tapi kita praktekkan. Adik-adik di rumah dan Kak Lani juga harus melakukan apa yang sudah kita dengar dan kita pelajari hari ini. Selamat mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Nah, sekarang saatnya Kak Lani mengingatkan untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di-subscribe, nyalain loncengnya, dan juga pencet tombol like-nya, share juga kepada teman-teman agar teman-teman juga sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Lani mau mengajak kita untuk berdoa menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan seperti Abraham, di mana Abraham tulus dan setia dalam imannya menantikan janji Tuhan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, agar kami kembali nanti malam ke rumah kami, dan kami beristirahat di kamar kami dengan keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.